Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 29 Januari 2024. Kita memasuki episode ke-63 dari Injil Matius. Saudara, renungan hari ini adalah tentang mudah saja bagi Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalah duniawi kita. Tetapi sebetulnya dia punya rencana yang lebih besar dari sekedar menyelesaikan masalah duniawi kita. Saudara, mudah saja untuk mengatakan Tuhan Yesus itu baik dan dia beserta dengan kita bila kita tidak sedang menghadapi masalah yang pelik, keuangan yang baik, ada banyak tabungan atau simpanan, kesehatan baik, keluarga baik, dan mungkin pelayanan kita juga berjalan dengan baik. Tetapi bagi kita yang sudah cukup lama mengikut Tuhan, sudah cukup umur, sudah mengetahui bahwa hidup itu tidak semudah itu, Ferguson. Bila kita sendiri yang mengalami kesulitan yang besar, kita mengalami keraguan, mungkin kita protes, penasaran mengapa Tuhan izinkan ini terjadi, itu adalah hal yang biasanya terjadi pada saat kita yang mengalaminya. Nah, saudara, dalam adegan pelayanan Tuhan Yesus berikut ini, kita akan belajar sesuatu yang penting. Matius 9 ayat 4 hingga 8, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang bagi kita manusia biasa akan sulit untuk menjawab. Manakah lebih mudah, mengatakan dosa seseorang sudah diampuni, atau mengatakan kepada seseorang yang lumpuh, bangunlah dan berjalanlah? Nah, saudara, perkataan yang pertama, mengatakan kepada seseorang dosanya sudah diampuni, itu sebenarnya menurut saya lebih mudah untuk diucapkan, sebab tidak memerlukan bukti, tidak ada bukti apa-apa yang bisa dilihat langsung dengan mata manusia, dampak dari perkataan tersebut. Bagaimana untuk menunjukkan dosa seseorang itu sudah diampuni? Bagaimana untuk membuktikannya? Nah, saya ibaratkan ini seperti kalau kita datang kepada seorang dukun, yang tentu saja saya tidak berharap. Katakanlah kita datang kepada seorang dukun, kita meminta dia untuk memberkati kita, maka mungkin dia menjampi-jampi, membakar ini, membakar itu, mengoles ini, mengoles itu, lalu mengatakan, "Sudah, kamu sudah diberkati." Kalau kita bertanya, apa buktinya? Ya, kita tidak tahu, setelah dia hanya mengatakan kita sudah diberkati setelah dia melakukan ini dan itu ritualnya. Tidak bisa dibuktikan. Nah, sedangkan perkataan yang kedua mengatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidur, pulanglah, berjalanlah kepada seseorang yang lumpuh. Itu secara manusia itu sepertinya lebih sulit. Karena kalau kita ucapkan itu di depan banyak orang dan tidak terjadi apa-apa, maka itu hanya akan menjadi peristiwa yang memalukan, olok-olokan, gunjingan, pencorengan nama baik, mempermalukan diri sendiri, sebab tidak terjadi apa-apa. Tapi bila kita memikirkan mana yang sulit untuk benar-benar dilakukan, membuat seseorang dosanya benar-benar diampuni, atau membuat seseorang yang lumpuh benar-benar sembuh. Sekali lagi, sebagai manusia biasa tanpa kemampuan apa-apa, jawabannya adalah dua-duanya sama sulitnya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah bisa saja memberikan kuasa kepada pihak lain, misalnya kuasa gelap, setan atau iblis, untuk membuat mujizat, ya, termasuk mujizat-mujizat kesembuhan, saudara. Dan lagi pula kemajuan teknologi, para dokter, para ilmuwan mungkin bisa menyembuhkan kelumpuhan, saudara.
membuat saraf seseorang berfungsi, entah bagaimana caranya. Atau misalnya seperti seseorang yang nyata, seorang ilmuwan bernama Stephen Hawking, dia lumpuh, saudara. Dia hanya bisa duduk, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi dibuatkan kursi roda yang begitu canggih dengan komputer yang canggih dan alat yang canggih, sehingga meskipun Stephen Hawking ini lumpuh, dia bisa beraktivitas, bahkan dia bisa berbicara meskipun suara itu berasal dari alat, ya, alat yang mendeteksi otaknya lalu mengeluarkan suara seperti yang dia inginkan, kalimat yang dia inginkan. Itu alat yang luar biasa canggih. Jadi saudara, dengan teknologi, manusia bisa saja mengatasi problem yang dihadapi orang yang lumpuh. Tetapi pengampunan dosa yang nyata, yang real, yang benar-benar terjadi, bukan omong kosong, bukan gimmick semata. Hanya Allah yang benar, Allah yang sejati yang bisa melakukannya. Dan persis inilah yang dipermasalahkan oleh ahli-ahli Taurat yang mendengar perkataan Tuhan Yesus kepada si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Alkitab tidak menceritakan berapa usia si lumpuh, tetapi Tuhan Yesus yang pada waktu itu berusia sekitar 30-an tahun, dia memanggil si lumpuh anakku. Itu adalah sebutan yang sebetulnya tidak biasa. Dan ia mengklaim melakukan apa yang hanya Allah yang bisa lakukan, yaitu mengampuni dosa seseorang. Sebab dosa adalah pelanggaran kepada Allah, kesalahan kepada Allah. Hanya Allah yang berhak dan hanya Allah yang bisa untuk menyatakan pengampunan dosa yang real kepada seseorang. Nah, saudara, karena sinisme dari para ahli Taurat inilah yang membuat Yesus mengatakan kalimat-kalimat berikutnya yang tadi kita baca. Tuhan Yesus menanggapi dengan mengklaim atau memvonis perkataan dan pemikiran ahli-ahli Taurat itu sebagai hal yang jahat. Dan kemudian dia melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan tantangan tadi, mana yang lebih sulit? Melakukan ini atau melakukan itu? Dan kemudian ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Tuhan Yesus hendak menunjukkan siapakah dirinya, bahwa dia berkuasa tidak hanya untuk menyembuhkan seorang yang lumpuh, tetapi benar-benar bisa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Seperti saya katakan tadi di awal, kalau sekedar mengatakan dengan omong kosong, gimmick, dosamu sudah diampuni, tanpa bukti apa-apa, semua orang bisa lakukan. Nabi palsu sering melakukan, Mesias palsu pernah melakukan, bahkan pendeta palsu bisa mengatakannya. Tetapi untuk melakukan mujizat, seseorang yang lumpuh, bangun, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu, dan benar-benar terjadi, itu harus membutuhkan penjelasan yang luar biasa. Dan Yesus memakai hal itu, mujizat itu, untuk menunjukkan bahwa perkataannya sebelumnya, dosamu sudah diampuni, itu bukan gimmick semata, itu bukan omong kosong. Ya, saya tidak sedang membual. Anak manusia yang Yesus pakai istilah ini menunjuk kepada dirinya. Ini berasal dari Daniel pasal 7, di mana Daniel dalam penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya, melihat Allah yang duduk di tahta, lalu muncul seseorang serupa anak manusia di hadapan tahta Allah, dan dia menjalankan kuasa dari Allah. Yesus sedang mengatakan kepada orang-orang pada saat itu bahwa dialah si anak manusia di hadapan Allah yang dilihat oleh Daniel ratusan tahun yang lalu. Pada waktu Yesus mengatakan ini, ratusan tahun sebelum Yesus mengatakan hal tadi. Dan bahwa anak manusia itu, dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dengan kata lain, anak manusia itu adalah Allah, ya, yang menjalankan kekuasaan dari Allah Bapa. Maka Yesus kemudian menyuruh si lumpuh itu bangun dan pulang, dan itu benar-benar terjadi.
Jadi, saudara, Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa atas penyakit yang sudah sering dia lakukan sebelumnya, dia juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan ini membuat para ahli Taurat bungkam. Mereka bingung siapakah Yesus. Mengatasi penyakit dia mampu. Dan sekarang dia mengklaim bahwa dia berhak mengampuni dosa. Dengan kata lain, dia mengklaim dia setara dengan Allah. Orang-orang banyak yang hadir kagum lalu memuliakan Allah. Bahkan mereka juga punya rasa takut karena Allah memberikan kuasa kepada seorang manusia, kuasa yang sedemikian rupa. Nah, saudara, mereka mungkin kagum karena Yesus menyatakan pengampunan dosa yang dibuktikan dengan kesembuhan dan mujizat. Sehingga siapapun yang mau membantah Yesus seperti ahli Taurat itu harus bisa menjelaskan dari mana asal kuasa Tuhan Yesus, karena dia menyembuhkan dari keadaan yang begitu luar biasa. Nah, saudara, kalau kita mundur sedikit, kita mengingat dari pasal 8 dan sekarang pasal 9 ini, Matius yang adalah saksi mata, dia hendak menunjukkan kepada para pembaca Injilnya, baik itu pembaca mula-mula maupun kita pembaca modern, bahwa Yesus berkuasa atas alam. Kita ingat bagaimana dia merendahkan angin dan danau, gelombang di Galilea. Lalu atas kuasa gelap di Gerasa, orang yang kerasukan roh jahat. Lalu sekarang atas penyakit si lumpuh, dan yang paling memusingkan ahli-ahli Taurat, dia mau mengampuni dosa. Itulah sebabnya segala ajaran Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya Yesus adalah Allah, atau tepatnya anak Allah yang berkuasa setara dengan Bapa, mereka harus membuat akrobat teologi untuk menjelaskan fenomena-fenomena ini. Tetapi inilah justru poin dari Injil Matius, sederhana dan gamblang. Alasan mengapa Matius menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menunjukkan pergumulan dan penjelasan mengapa mereka percaya pada Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Allah, anak Allah yang berkuasa. Kalau saya bacakan kembali beberapa ayat tentang kebingungan, kontroversi tentang siapakah Yesus. Pasal 8 ayat 27, heranlah orang-orang itu, ini murid-murid, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat padanya. Lalu pasal 8 ayat 29, mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Dan ada perkataan roh-roh jahat yang merasuki orang di Gerasa. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Lalu di pasal 9 ayat 6, Yesus berkata, supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Adalah kontroversi yang besar. Lalu dikatakan, melihat itu, banyak orang memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi teologi Kristen yang benar mengatakan bahwa Yesus yang punya gelar anak Allah, anak manusia, itu adalah Allah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Ini adalah karena kesimpulan dari penjelasan-penjelasan deskripsi yang Matius dan para rasul lain tunjukkan kepada kita. Ya. Nah, sekarang apa pelajaran praktis bagi kita hari ini, saudara? Bila Yesus adalah anak Allah dengan kuasa yang begitu besar, sebab dia adalah Allah, maka persoalan yang kita hadapi hari ini sebetulnya itu kecil di matanya. Dia bisa sembuhkan penyakit kita, dia bisa saja pulihkan ekonomi kita, dia bisa saja mengubah hati orang yang membenci atau jahat kepada kita. Dia bisa saja memberkati kita dalam satu atau cara lain yang kita harapkan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, utamanya bukan untuk itu. Dia lakukan menyembuhkan orang sakit selama melayani di dunia ini. Motivasinya adalah dua. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa dia memang adalah anak Allah, anak manusia yang berkuasa, bukan pengajar palsu atau nabi palsu atau mesias palsu. Selain itu, dia lakukan itu juga karena dia punya belas kasihan kepada orang-orang yang menderita tersebut. Sehingga dia sering menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, atau memulihkan. Tetapi tujuan utamanya dia datang adalah untuk menyelesaikan hutang dosa.
supaya pengampunan dosa itu bisa benar-benar dialami oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Dia mendeklarasikan pengampunan dosa pada waktu itu sebab memang dia berhak, tetapi hutang dosa itu kelak dia tanggung. Hukuman itu dia yang terima waktu dia disalibkan. Sama seperti orang-orang di Perjanjian Lama. Mereka mengaku dosa, meminta pengampunan dari Allah, mempersembahkan korban penghapus dosa, dan Allah mengampuni dosa mereka. Tetapi tentu saja pengampunan itu akan dibayar Yesus hukumannya waktu dia disalibkan. Ya, sehingga hutang dosa itu lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi apapun masalah yang Anda dan saya hadapi saat ini, janganlah kita khawatir hingga berlebihan. Pikirkan boleh, doakan harus. Rencanakan sesuatu untuk mengatasi atau menghadapi, tentu ya, silahkan. Tetapi ingat, bila masalah terbesar kita, yaitu hutang dosa kita, sudah Tuhan Yesus urus sampai tuntas, maka persoalan-persoalan kita itu sebetulnya kecil saja bagi Tuhan. Tapi mengapa dia izinkan? Apa maksud Tuhan? Itu yang perlu kita periksa. Apa yang mungkin Tuhan ingin ajarkan? Mungkin kita perlu berubah. Mungkin ada hal-hal yang harus kita pelajari, yang harus kita tempuh, supaya kita semakin bertumbuh di dalam karakter dan iman kita, dalam keserupaan kita dengan Yesus. Nah, saudara, kita tinggal terima manfaat dengan percaya sungguh-sungguh, bertobat, dan pertahankan iman hingga akhir. Maka segala masalah yang lain itu akan nampak kecil di hadapan Tuhan, dan tentu saja Tuhan Yesus peduli. Tapi biarlah kita belajar berserah kepada waktunya Tuhan, berserah dan berusaha, ya. Beri ruang kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan kehendak-Nya yang terbaik bagi kita. Dan saya harap kita tidak kecewa bila Tuhan Yesus tidak segera atau cepat-cepat menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi percayalah, masalah kita akan berlalu. Selama-lamanya badai akan berlalu. Selama-lamanya musim kemarau akan berakhir dan digantikan dengan musim hujan. Berbahagialah orang yang tetap setia hingga akhir. Saya tutup renungan hari ini dengan saya mengutip lirik dari seorang bernama Sarah Groves. Mungkin saudara yang rutin mendengar renungan harian dari saya sudah pernah mendengar nama ini, Sarah Groves. Dia sebetulnya adalah seorang ibu rumah tangga. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang suka mengarang lagu dan memuji Tuhan. Dan saya langsung terjemahkan salah satu lagunya, syairnya buat saudara. Saya percaya kepada berkat yang tidak saya pahami. Saya sudah melihat hujan turun bagi orang jahat dan orang benar. Hujan bukanlah tolok ukur kesetiaan Allah. Ia tidak menahan apa yang baik bagi kita. Tidak ada satupun hal yang baik yang Allah tahan dari kita. Saya percaya akan adanya suatu kedamaian yang mengalir lebih dalam dari kesusahan, bahwa mereka yang terluka dapat menemukan pemulihan di dalam kasih. Penderitaan bukanlah tolok ukur untuk mengukur kesetiaan Allah. Ia tidak menahan apa yang baik bagi kita. Tidak ada satupun hal yang baik yang Allah tahan-tahan untuk diberikan kepada kita. Maka saya membuka tanganku, membuka hatiku. Saya menganggukkan kepala saya sebagai tanda setuju kepada apapun, semua yang Engkau berikan kepadaku. Saya percaya akan adanya sumber air yang tidak pernah kering. Meski saya pernah haus dan tidak punya cukup air untuk memuaskan dahagaku. Rasa hausku bukanlah tolok ukur kesetiaan Allah, sebab Ia tidak menahan apa yang baik bagi kita. Tidak ada satupun hal yang baik yang Allah tahan-tahan dari kita. Sebab itulah saya mau membuka tanganku, membuka hatiku, saya mau menganggukkan kepalaku sebagai tanda setuju kepada semua yang Engkau sediakan bagiku. Amin. Lagu ini mengingatkan saya bahwa kesusahan atau hujan atau kering, bahkan rasa haus dalam jiwa kita bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan Allah. Dia setia.
kitalah yang sering tidak setia. Ya, Allah tidak pernah menahan apa yang baik bagi kita. Dan pemberian yang terbaik, yaitu dirinya sendiri, dengan cara lewat pengampunan dosa, penebusan dosa, pembebasan dari kuasa dosa, pembebasan dari kutuk dosa, kesembuhan yang total dan kekal, yaitu di langit dan bumi yang baru. Itu sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Sungguh Tuhan Yesus tidak pernah menahan sesuatu pun yang baik dari kita. Pertanyaannya, sudahkah kita membuka tangan kita untuk menerimanya dengan ucapan syukur? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang Maha Kuasa. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan Engkau sudah memberikan apa yang paling kami butuhkan. Persoalannya adalah apakah kami percaya, apakah kami setia kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah renungan hari ini boleh meneguhkan iman kami. Kami yang mungkin saat ini sedang kesusahan, ada pergumulan yang berat, tolong kami Tuhan untuk tetap setia, sebab Engkau setia, dan kami percaya badai pasti akan berlalu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.